ada dua calon, satu Ibu Irna dengan wakilnya Pak Tanto, dua Pak Tony Mukson dengan wakilnya Pak Iman. Nah, yang lebih Ibu kenal itu siapa, Bu? Irna jelas. Oh, Ibu Irna. Belum lah. Sudah pejabat. Emang Ibu sebelumnya nggak kenal dengan yang nomor dua? Cuman suara doang sih. Oh, suara apa? Suaranya gimana? Yang Enggak sih, cuma kenal dari suara-suara gitu doang. Makanya itu tempat mati. Jadi Ibu lebih kenal kepada Ibu Irna. Berbagi tidak disengaja di saat Bang Kumis ke Pandeglang nih kebetulan ketemu sama yang biasa bikin berita bro, wartawan atau jurnalis. Jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi edisi 3 November 2020 dalam satu tayangan Pilkada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2020 bersama JNI. Kita dari jurnalis Indonesia 1, kebetulan saya sendiri ketua di Jurnalis Nasional Indonesia di Banten. Kebetulan Kang Kasman itu di Pusat Kriminal, Kang Farid ini di SRB News, Suara Rakyat Banten News, dia media online. Kita ada 36 media di Pandeglang ya, Bang Kumis. Ada 36 media yang tergabung di dalam JNI. Nah, 36 suatu angka yang memang cukup besar untuk sebuah kabupaten Pandeglang. Kita kawal terkait dengan pembangunan daerah, Bang Kumis. Nah, bicara pembangunan daerah kita lewatkan dulu. Siap. Karena ini publik semua tertuju nih Kang ke pilkada. Siap. Yang mana pilkada saat ini nampaknya semakin ketat nih persaingan menurut versi Bang Kumis. Nah, kalau menurut Akang sebagai jurnalis yang setiap hari memang kerjanya aja dari situ, nah ini kira-kira dua calon nih min plus atau kemungkinan besar siapa sih sebenarnya yang lebih dominan di suara grassroots masyarakat bawah? Ya, kita kalau mengamati terkait dengan ini nih, Bang Ya, Kumis, ini pengamatan ya. analisa Analisa seorang jurnalis. Untuk dua calon ini, nomor satu itu kan Irna dan Tanto, incumbent. Ya. Yang kedua kan nomor duanya Tony dengan Iman. Nah, kalau di pandangan jurnalis sendiri sejauh ini, apa yang dilakukan Incumbent betul. itu sebetulnya sangat bagus dan strategi yang baik untuk memenangkan suara ini. Kenapa? Karena politik itu identiknya dengan massa. Nah, massa sekarang ini kan kalau dikaitkan dengan partai politik, Ya. incumbent ini kan paling banyak, 9 partai yang telah mendukung beliau. Sementara lawan politiknya nomor 2 itu kan hanya ada dua partai. Nah, dari segi politik saja dari partai itu yang namanya struktur kepengurusan partai itu sangat sistematis. Jadi suara dari situ aja sudah kelihatan. Nah, terkait dengan masyarakat di bawah, sebetulnya Bang Kumis ini sebagai jurnalis juga YouTuber ya, mungkin paham apa sih yang terjadi di bawah. Di bawah itu masyarakat mungkin yang lebih dikenal ya Ibu Irna ya, karena beliau incumbent salah satunya, menjabat sebagai bupati. Dia lebih banyak turun ke lapangan dengan program-program beliau semasa menjabat jadi bupati. Adapun dengan nomor 2, kita tahu Tony itu 3 periode kalau nggak salah ya. Jadi Anggota dewan, legislatif, anggota dewan, kabupaten dan provinsi. Nah, coba. Nah, kalau kaitan dengan Tony selaku dewan, ini sejauh ini kalau pandangan kita di masyarakat itu banyak masyarakat yang tidak mengenal, tidak tahu sosok Tony Mukson. Gitu. Mungkin beliau lebih sibuk di kegiatan kedewanan. Maaf, saya potong. Ini masalah kenal dan tidak kenal ya. Kang Tony ya, akhirnya menggait yang namanya Iman. Ya. Apakah akan merubah yang tadi katakan lebih dikenal akhirnya Tony atau Imatnya? Apalagi dengan wakilnya ya, calon wakil sendiri, saya sendiri baru kenal sekarang ini kan. Kang Imat itu. Dan Setelah foto-foto betul terpampang dan di memang di tempat. KPU juga sudah daftar, gitu kan. Kita baru tahu nih Kang Imat itu asalnya juga saya belum tahu dari mana tuh Kang Imat. Nah gitu Kang, artinya Akan seorang jurnalis Pandeglang ya sampai tidak mengenal sosok Imat sendiri.
dari mana asalnya betul, gitu kan. betul. Berarti Kang Imat adalah sosok Sosok yang baru. pengen merubah Pandeglang misinya. Iya, karena misi mereka kan perubahan. Kalau menurut kita ya, untuk merubah itu alangkah baiknya melanjutkan sepertinya. Kenapa? Kalau sistem merubah berarti kembali lagi ke nol program kerja. Tetapi kalau melanjutkan program yang sudah ada ya dilanjutkan, tinggal bagaimana menciptakan kemajuan untuk daerah itu sendiri. Satu pertanyaan lagi Kang ini. Karena Ini teman saya nih, teman saya nih bertanya kepada saya lagi. satu lagi Kang ya. Ini yang disorot selalu tentang incumbent hasil kerjanya. Itu kan, dan ada beberapa media ataupun ini pun yang sudah menyoroti. Tetapi di saat pilkada justru seolah-olah bahwa incumbent ini gagal dalam melaksanakan programnya tentang infrastruktur. Ya, Pak, Akang sebagai contoh, jelaskan apa sih penyebabnya ya. sampai ada beberapa program khususnya jalan sampai tertunda. Ya kalau terkait dengan hal itu nih Bang. Ya. Jadi menurut saya ini sah-sah saja ketika lawan politik atau pendukungnya atau tim suksesnya dia menggunakan isu terkait dengan banyaknya jalan rusak. Sah. Ya sah-sah saja karena itu mungkin strategi politik mereka. Ya. Tetapi kalau kita dikaitkan dengan fakta di lapangan, tidak semua program yang dilaksanakan incumbent itu gagal. Artinya di sini banyak jalan-jalan juga yang telah terbangun. Adapun mungkin jalan yang rusak itu karena anggaran yang tidak memadai. Kita dalam hal ini tidak menyalahkan bupati. Nah, kita sebagai jurnalis juga harus tahu itu kenapa? Karena dalam konteks pemerintahan itu ada 3 lembaga yang berperan penting dalam hal itu. 1 eksekutif, 2 legislatif, ketiga yudikatif. Ketiga-tiga ini sangat berperan. Eksekutif mungkin melaksanakan. Legislatif di situ terkait dengan anggaran ada di situ peran legislatif dalam menganggarkan anggaran untuk program pembangunan infrastruktur. Kalau toh memang ketiganya juga berkesinambungan dalam arti kompak untuk melaksanakan program itu, insya Allah Pandeglang maju. Cuman terkadang di legislatif kan kental dengan politiknya. Ya. Jadi kesannya bahwa ketika eksekutif mengajukan mungkin ada saja yang menjadi hambatan di legislatif karena mereka selalu berperan dalam politis. Itu kita tahu semua itu. Tetapi masyarakat juga tidak bolehlah menyalahkan bahwa ketika jalan itu rusak, kesalahan itu tentu pada seorang bupati. Salah besar. Oke Kang, itu bicara per undang-undang sudah Ya, jelas. ya. Tetapi presmijul akan terjadi. Incumbent sendiri Ibu Irna mengatakan bahwa Ibu Irna juga menjalankan tugasnya sesuai dengan RPJM-nya kan? Iya, iya. Sesuai janji politiknya. Rencananya ya, ada. Betul. Nah, COVID, apakah itu menjadikan satu halangan juga Kak tentang untuk melaksanakan pembangunan itu? Jelas menjadi halangan lah jelas. Dan semua masyarakat tahu mungkin. Bahkan COVID ini tidak hanya kepada anggaran pemerintah untuk pembangunan karena semua kena rasionalisasi itu Ya. kan. Semua pada tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang itu kan COVID muncul, itu langsung anggaran itu terpangkas kan. Dan itu pun yang mengatakan bukan hanya bupati, tetapi anggota dewan legislatif yang mereka memang punya kewenangan untuk anggaran itu menganggarkan. Ternyata rasionalisasi itu sangat mengaruh kepada tindakan pembangunan di daerah. 1 itu. Yang kedua juga COVID ini kan sampai ke masyarakat dampaknya sangat luas. Perekonomian kita sangat memang lumpuh karena semua terpangkas oleh anggaran COVID itu sendiri. Memang aktivitas masyarakat juga jadi terbatasi gitu. Oke, Kak, coba satu lagi nih. Siap. Saran. Gimana Dimanapun juga kita sebagai warga negara yang baik, saling mengingatkan, saling memberikan saran untuk warga Pandeglang di saat menghadapi pilkada. Saran Akang agar pilkada ini sukses, tidak ada keributan, damai, karena demokrasi atau pesta penuh dengan saran saya kepada semua pendukung artinya utamakan etika, kesopanan, santunan, dan tolong menjaga, menghargai
mencintai pesta demokrasi, karena pilkada ini sebuah proses demokrasi yang harus kita junjung tinggi keberadaannya, dan setiap perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Intinya biarkan masyarakat memilih kepada yang mereka suka, dan biarkan juga kepada pendukung yang lain, misalkan apabila itu ada kritikan, hak mereka untuk mengkritis tetapi dengan kesopanan yang seharusnya disampaikannya gitu loh Kak. Bro, Siap. ngobrol sama Siap. orang pinter tuh kayak gini. Waduh, Bang Kumis waduh, bawa jangan. pinter jadinya kan. Jangan, Bang Inilah, Kumis. orang pinter semua. Oke. Siap. Terima kasih ya kan. Baik, Semoga Kumis. obrolan santai atau Siap. singkat ini Siap. bermanfaat untuk Siap, pandangan ke siap. depan Amin. agar lebih maju dan berkah. Siap. Nah, itu harapan kita semua ya. Oke. Ayo kan. Siap. Terima kasih banyak. Langsung lanjut nih Bang Kumis nih.